Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ini tulisan saya tanggal 17 Agustus 2024 kemarin ya. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi atau ke RMI NU Banten. Bab memahami persatuan ala klan Habib Ba'alwi. Rizik Syihab, habaib lainnya dan budak-budaknya menggembar-gemborkan menjaga persatuan dan perdamaian. Jangan mau diadu domba, katanya. Kalimat itu mereka ucapkan pada situasi terkuaknya kejahatan luar biasa dan penjajahan mereka, klan Habib Ba'alwi, kepada bangsa pribumi Nusantara. Di antaranya, 1. Nasab klan Habib Ba'alwi tidak tersambung ke Rasulullah SAW alias cucu palsu Nabi. Simultan dengan itu terkuak pula, 2. Sejarah bangsa dan negara Indonesia dijadikan milik Habib. 3. Kemerdekaan NKRI, bendera merah putih, dan lain-lain seputar itu katanya atas jasa Habib. 4. Sejarah NU, Jatman, dan Muhammadiyah dijadikan dalam kurung tanda kutip milik Habib. Mbah Hashim dihina, NU diinjak-injak martabatnya. 5. Ratusan, jika tak ribuan, makam dan silsilah leluhur pribumi Nusantara termasuk Keraton Jogja dan Wali Songo yang berimplikasi berubahnya sejarah bangsa dijadikan milik Habib. 6. Pahlawan-pahlawan pribumi Nusantara dijadikan Habib. 7. Sejarah kelam kedatangan klan Habib Ba'alwi di Nusantara yang dibawa penjajah Belanda untuk menjadi antek penjajah Belanda dalam menindas pribumi Nusantara. 8. Doktrin-doktrin rasis, sesat, dan khurafat klan Habib Ba'alwi untuk menundukkan psikis masyarakat pribumi supaya tunduk patuh kepada klan Habib Ba'alwi atas nama Ahlul Bait. 9. Bahkan sampai STNK dan buku nikah pun tak luput diklaim sebagai karya dari Habib. 10. Intimidasi, persekusi, serangan brutal, dan perampokan finansial berkedok agama terhadap pribumi. 11. Indonesia milik Aulia Tarim, Indonesia Tarim kedua. Mereka mendeklarasikan begitu. Daftar di atas masih banyak lagi. Untuk meringkas seluruh daftar penghabiban harta kekayaan intangible pribumi Nusantara dan penjajahan klan Habib Ba'alwi, kita zip itu semua dalam frase penjajahan Ba'alwisasi Yamanisasi. Ucapan menjaga persatuan dan perdamaian dalam kurung kerukunan yang diucapkan Rizik Syihab, klan Habib Ba'alwi, dan para budaknya dalam situasi terkuaknya penjajahan Ba'alwisasi Yamanisasi. Apa artinya itu? Artinya, persatuan dan perdamaian ala klan Habib Ba'alwi adalah mari tidak mempermasalahkan kejahatan-kejahatan kami dalam kurung klan Habib Ba'alwi kepada kalian. Terima saja, tidak usah ribut mempermasalahkan itu semua. Bersatulah dengan damai di bawah injakan kaki kekuasaan dan penjajahan kami, klan Habib Ba'alwi, karena kami cucu Nabi kalian. Bersatulah dan damailah menjadi budak kami, jangan melawan. Jika kalian melawan, maka kalian memecah belah umat, merusak persatuan dan kerukunan, karena kamilah Islam itu sendiri sedangkan kalian bukan Islam, kalian musuh Islam. Maka bersatulah dan mari rukun dan hidup damai sebagai budak kami. Ringkasnya, bersatu, rukun, dan damailah dalam perbudakan kami, klan Habib Ba'alwi. Begitulah artinya. Kami, kalian jajah, lantas kalian mengajak ke persatuan, kerukunan, dan perdamaian dalam keadaan kalian menjajah kami. Loh, kok enak? Enak di kalian, pedih di kami, bangsa pribumi Nusantara. Bab klan Habib Ba'alwi, penjajah yang mendengungkan persatuan dan perdamaian. Setelah kejahatan-kejahatan dan penjajahan klan Habib Ba'alwi terungkap, lalu mereka menggembar-gemborkan persatuan dan perdamaian. Tunggu dulu. Persatuan dan perdamaian atau kerukunan itu baik, kami pasti setuju. Tapi tunggu dulu. Bagi para budak dan orang-orang lugu, dalam kurung untuk tak mengatakan jahil murakkab, kampanye persatuan dan perdamaian yang didengungkan klan Habib Ba'alwi terdengar mulia dan islami sekali. Oh, tunggu dulu. Mari kita hitung. Mengutip uraian Mbah Nun tentang keadilan. Bukan kok kowe dihapusi njur kowe damai. Ora iso dihapusi kok damai. Jadi syarat kedamaian, syarat rahmatil alamin adalah keadilan. Akhlak karimah, tidak ada yang mencurangi, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang mendolimi. Itu baru rahmatil alamin. Hei, klan Habib Ba'alwi dan para budak. Tidak ada persatuan dan perdamaian tanpa didahului tegaknya keadilan. Keadilan haruslah ditegakkan terlebih dahulu. Jika ada satu pihak yang terzolimi, tentu ia memberontak. Manusiawi ia memberontak, fitrahnya ia memberontak. Hatinya pedih, yang membuat ia tak mau bersatu dan tak mau berdamai. Sebagaimana yang dijelaskan Mbah Nun, bangsa kami dijahati secara luar biasa oleh kalian, maksudnya klan Habib Ba'alwi.
Kemudian bangsa kami diajak damai dan bersatu dengan kalian begitu saja. Loh, tidak bisa. Syarat kedamaian adalah keadilan. Tidak ada yang mencurangi, tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang menzolimi. Dan kalau ada yang mencurangi, kalau ada yang menyakiti, kalau ada yang menzolimi, tegakkan dulu keadilan antara yang dizolimi dan yang menzolimi. Setelah keadilan ditegakkan, baru omongkan persatuan dan perdamaian. Lebih lanjut, Mbah Nun menerangkan. Menurut saya Mas, berangkatnya gini, itu semua akibat dari ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, jangan ngomong kerukunan, itu cuma akibat. Kalau adil satu sama lain, kita pasti rukun, pasti gotong royong. Nggak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil, betul nggak? Nah, tidak adil itu bisa polisi pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa perilaku budaya dan seterusnya. Ya Mas ya. Jadi menurut saya nomor satu, memperjuangkan keadilan aja. Yang lain-lain itu akibat loh. Jadi, klan Habib Alwi dan budak-budaknya jangan ngomong kerukunan karena itu cuma akibat. Kalau kita adil satu sama lain, kita pasti rukun. Nggak bisa kalian, dalam kurung klan Habib Alwi, membangun kerukunan sementara kalian terus-menerus curang, melakukan kejahatan luar biasa, berperilaku zolim murokab, tidak adil, dan menjajah kepada bangsa kami. Bab Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Pada lain kesempatan, Mbah Nun menjelaskan, kita ini kan pengen saling menerima satu sama lain, pengen bersatu, pengen guyup, pengen bareng-bareng. Itu kan ibarat pohon, kan itu buahnya. Buahnya adalah persatuan, keguyuban, gotong royong. Kita tidak akan mendapat buah kalau tidak memahami bunganya, daunnya, rantingnya, dahannya, pohonnya, sampai tanahnya. Bahkan tanah kita teruskan sampai bumi, sampai alam semesta, sampai yang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita hidup dengan penggalan-penggalan. Kita tidak bisa. Ayo bersatu rek. Loh, sebentar, ada banyak hal yang membuat orang tidak bersatu. Kalau Anda minta 9, ya Anda harus mengurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Mungkin Anda malah ngerti minnya, min 1, min 2, min 3, kita urut juga. Nanti ada pedoman bahwa ketika Anda melihat sekarang, terus besok, lusa, itu selalu pedomannya secara bertahap. Anda harus memakai prinsip yang namanya takwa. Saya menerjemahkan takwa, saya ambil titik beratnya. Waspada. Jadi jangan tidak waspada terhadap fakta apapun. Yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan harus secara objektif kita terima, kita pahami untuk kita pelajari. Jadi kalau kita ingin bersatu, kita lihat, loh, gimana wong kita ini setiap hari menyelenggarakan segala sesuatu yang membuat kita tidak bersatu. Terus kita tiba-tiba ingin bersatu. Kita tidak bisa melihat suatu masalah dan tidak bisa memproduksi suatu kemaslahatan tanpa kita melihat rentang waktu ke belakang maupun ke depan. Kalian, klan Habib Alwi dan budak-budaknya, nyerocos lantang tentang persatuan dan perdamaian, kerukunan. Loh, gimana wong kalian setiap hari menyelenggarakan segala sesuatu yang membuat kita tidak bersatu? Terus bangsa pribumi Nusantara tiba-tiba diajak bersatu. Itu kelucuan dan kelicikan kalian berkedok lisan baik nan mulia. Kita tidak bisa ngomong, ayo bersatu rek. Loh sebentar, ada banyak hal yang membuat orang tidak bersatu. Kalau Anda minta 9, ya Anda harus mengurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Mungkin Anda malah ngerti minnya, min 1, min 2, min 3. Kita urut juga. Kalau serius mau persatuan dan perdamaian atau kerukunan, ayo kita urut. Ayo kita hitung. Ayo kita tegakkan dulu keadilan antara kami dan kalian. Baru kita omongkan perdamaian dan persatuan. Kalau tidak ada keadilan yang ditegakkan atas kejahatan luar biasa dan penjajahan kalian, klan Habib Alwi, terhadap bangsa Nusantara, maka tidak mungkin ada persatuan dan perdamaian di antara kita. Mustahil. Buat apa kita bersatu kalau mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Kami, bangsa Indonesia, cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia kami, dirgahayu Nusantara kami, dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-79. Kita Indonesia, klan Habib Alwi bukan kita. Indonesia milik kita, bukan milik mereka. Bangsa Indonesia bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia bangsa yang mulia. Bangsa yang terlahir dari para pejuang-pejuang. Tidak boleh dalam diri bangsa Indonesia ada perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain, dari bangsa lain.
apalagi bangsa lain itu makan dan minum dari tanah leluhur kita sendiri. Hari ini 17 Agustus 2024, kita proklamasikan di dalam diri kita bangsa Indonesia bahwa tidak ada lagi orang yang merasa, bangsa lain yang merasa dirinya lebih mulia dari bangsa Indonesia ketika dia hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, makan dari tanah Indonesia, minum dari kali-kali Indonesia, dan dia menghirup udara-udara Indonesia. Bangsa Indonesia harus menjadi raja di tanahnya sendiri. Bangsa Indonesia harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Bangsa lain yang mau hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, silahkan, tetapi dia hanya sebagai pembantu dan budak-budak bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak boleh menjadi inferior terhadap bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah tuan, dan sampai kapanpun, sampai matahari terbit dari barat, sampai gunung-gunung berkeping-keping, sampai langit runtuh, sampai matahari terbelah, maka bangsa Indonesia akan menjadi tuan di atas tanah Indonesia. Bangsa-bangsa lain di dunia yang ingin hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, silahkan, tapi dengan satu syarat: kalian harus mau jadi budak-budak dari bangsa Indonesia. Indonesia merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.